lanjutkan. Untuk tampilan fase ketiga ini kita mau mencari biaya per unitnya. Biaya utama untuk nirkabel 78.000 US dollar, regulernya 738.000 US dollar. Datanya ada di halaman sebelumnya ya. Kemudian biaya overhead ini rumusnya adalah tarif overheadnya yang diperkirakan di sini sudah dijelaskan 3,60 per jam dikalikan dengan di sini adalah jam tenaga kerja langsung untuk nirkabel 10.000 ini ya. Kemudian di sini untuk biaya overhead regulernya, untuk ini adalah regulernya, jam tenaga kerja langsung regulernya. Sehingga untuk jumlah biaya produksi nirkabel 114.000 US dollar, untuk regulernya 1.062.000 US dollar. Kemudian biaya produksi tadi dibagi dengan unit produksinya karena kita mau mencari biaya per unitnya. Untuk nirkabel dibagi 10.000, sedangkan untuk regulernya 100.000, sehingga biaya per unitnya ketemu untuk nirkabel 11,4 US dollar, sedangkan untuk regulernya 10,62 US dollar. Langsung di sini dijelaskan pada tampilan 4-5 kita akan membuat dua tarif overhead karena di sini ada dua departemen. Yang pertama pabrikasi nanti menggunakan jam mesin, ingat. Sedangkan kalau perakitan, departemen perakitan nanti menggunakan tenaga kerja langsung. Kita mau mencari tarif overhead pabrikasi dulu. Ingat tarif overhead tadi rumusnya apa? Overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. Di sini pabrikasi menggunakan aktivitas jam mesin, perakitan menggunakan aktivitas jam tenaga kerja langsung. Nah, datanya ada di sini. Rumusnya tadi untuk mencari pabrikasi yaitu overhead yang dianggarkan 252.000 US dollar dibagi dengan aktivitasnya apa? Jam mesin. Nah, dibagi jumlahnya 40.000 jam mesin ini ya, ketemu 6,3 per jam mesin US dollar tarif pabrikasi. Perakitannya sekarang, tarif perakitan rumusnya overhead yang dianggarkan dibagi dengan perakitan menggunakan aktivitas jam tenaga kerja langsung sebesar 80.000. 108.000 US dollar dibagi 80.000 jam tenaga kerja langsung, sehingga untuk tarif overhead perakitan 1,35. Overhead yang dibebankan, tadi kita mencari tarif overhead departemen ya, dua departemen pabrikasi dan perakitan. Sekarang kita mau mencari overhead yang dibebankan, yaitu jumlah yang dibebankan pada setiap departemen. Nah ini, jadi nanti kita menambahkan overhead yang dibebankan dari departemen pabrikasi sama departemen perakitan. Rumusnya tarif pabrikasi dikalikan dengan jam mesin aktual yang digunakan jumlahnya, kemudian tarif perakitan dikalikan jam tenaga kerja langsung aktualnya yang digunakan, sehingga overhead yang dibebankan ketemu 360.000 US dollar. Kemudian kalau mau mencari biaya per unit itu didapatkan dari tampilan 4-5 ini dengan informasi awal, berarti data di awal halaman sebelumnya, dan perhitungan biaya per unit itu didapatkan dari 4-6. Sebelum ke tampilan 4-6 kita mencari biaya per unit, kita bahas mengenai keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsinya. Tarif keseluruhan, pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan terus oleh banyak organisasi. Akan tetapi dalam beberapa situasi tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan distorsi biaya produk yang besar. Yang mana distorsi biaya itu merugikan perusahaan, terutama perusahaan yang karakteristiknya meningkatkan atau karena adanya tekanan persaingan secara global. Oke, kita mencari tampilan 4-6 atau biaya per unit dari dua pabrik, dua departemen, departemen pabrikasi dan departemen perakitan dengan menggunakan nirkabel dan reguler. Tadi biaya utamanya sudah ketemu ya, 78.000 US dollar, regulernya 738 US dollar. Untuk biaya overhead untuk biaya overhead yang baris pertama ini kita fokus ke nirkabel, yang baris kedua kita fokus ke reguler. Untuk yang
nirkabel, berarti nanti biaya overhead tarif pabrikasi dikalikan dengan, ingat apa tadi pabrikasi, menggunakan jam mesin milik nirkabel ini. Nah ini nirkabel pabrikasi, nirkabel jam mesin ini ya. Kemudian ditambah tarif perakitan dikalikan perakitan menggunakan apa? Jam tenaga kerja langsung untuk nirkabel. Nah ini perakitan jam tenaga kerja langsung nirkabel. Sorry agak batuk. Jadi tadi kita menggunakan perakitan ini ya, perakitan jam tenaga kerja langsung nirkabel yang ini. Next, kemudian baris kedua reguler. Reguler berarti ini tetap tarif aplikasi. Kita fokus ke reguler. Aplikasi tadi menggunakan jam mesin. Reguler ini pabrikasi jam mesin reguler. Kemudian yang kedua ditambahkan tarif perakitan 1,35 dikalikan dengan reguler. Perakitan menggunakan jam tenaga kerja langsung yang reguler ini ya. Nah, sehingga didapatkan biaya produksi untuk nirkabelnya 107.250 US dollar, regulernya 1.68750 US dollar. Ini dibagi unit produksinya 10.000 untuk nirkabel, untuk regulernya dibagi 100.000, sehingga biaya per unitnya untuk nirkabel 10,73 US dollar, sedangkan regulernya 10,69 US dollar. Ini sudah pembulatan. Oke, langsung saja next ke nih masalah keakuratan perhitungan biaya. Jadi ini tadi nirkabel itu produknya lebih rendah 10.000 per jam, sedangkan untuk reguler 90.000 per jam, 9 kali lebih banyak reguler. Analisis data pada tampilan fase 8 menyatakan suatu bagian yang signifikan dari biaya overhead tidak digerakkan atau disebabkan oleh jam tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, permintaan setiap produk untuk aktivitas penyetelan aktivitas penyetelan ini dan penanganan bahan baku akan lebih wajar dikaitkan dengan jumlah proses produksi dan pemindahan. Jadi di sini ada dua data untuk ukuran penggunaan aktivitas sama biaya aktivitas. Penyetelan menggunakan apa tadi? Nah, penyetelan menggunakan jumlah proses produksi, sedangkan penanganan bahan baku menggunakan jumlah pemindahan. Penyetelan proses produksi ini, kemudian penanganan bahan baku jumlah perpindahan ini, gitu ya. Aktivitas normal non-unit mewakili 50% dari jumlah biaya overhead, suatu persentase yang signifikan. Tuh, oke. Kemudian untuk jam mesin menggunakan daya, untuk jam tenaga kerja langsung menggunakan pengujian. Ingat, penyetelan menggunakan proses produksi, jumlah perpindahan menggunakan penanganan bahan baku, daya menggunakan jam mesin, tenaga kerja langsung menggunakan pengujian. Langsung ke penyelesaian distorsi biaya. Digambarkan tadi dapat diselesaikan dengan menentukan tarif aktivitas. Dalam hal ini, daripada membebankan biaya overhead pada departemen atau pabrik, lebih baik tidak menghitung suatu tarif untuk setiap aktivitas overhead. Tampilan 4 step 9 dan data yang tersedia pada tampilan 4 step 8 tarif aktivitas dihitung seperti di bawah ini. Tarif penyetelan, rumusnya aktivitas penyetelan dibagi dengan nih, aktivitas penyetelannya 120.000 dibagi dengan penyetelan tadi apa? Proses produksi 30. Nah, ini ya. Tadi dibagi 30. Penggunaan bahan baku tarifnya dibagi dengan perpindahan 60.000 nih. Ini dibagi perpindahan 90. Sehingga ketemu 666,67 perpindahan. Tarif penggunaan mesin. Nah, penggunaan mesin tadi apa? Daya ini ya,
dibagi jam mesinnya 50.000. Kemudian tarif pengujian tadi berarti pengujian menggunakan jam tenaga kerja langsung. Pengujian biayanya 80.000 US dollar dibagi dengan 100.000 jumlahnya. Oke, ketemu ya berarti ya untuk per tarifnya. Oke, saya lanjutkan untuk tampilan 4/9 rasionya. Penyetelan didapatkan untuk telepon nirkabel sebesar 0,67 dari mana? Dari 20/30. Kita lihat untuk nirkabel. Nah, nirkabel tadi adalah nih proses produksinya 20/30 penyetelan ya. Nah, proses produksi itu menggunakan penyetelan. Kemudian untuk telepon reguler 0,33 dari mana? Dari 10 per total keseluruhan. Nah, penggerak aktivitasnya proses produksi kita lihat nih. Nih, reguler proses produksinya 10 dibagi jumlah dari reguler dan nirkabel 30. Next. Nah, penanganan bahan baku menggunakan penggerak aktivitasnya jumlah perpindahan. Penanganan bahan baku nirkabelnya berapa? 60/90. Untuk regulernya 0,33 dari 30/90. Kita lihat bahan baku, penanganan bahan baku tadi jumlah perpindahan, nirkabelnya 60 dibagi jumlahnya 90. Ini adalah jumlah dari nirkabel dan reguler. Kemudian untuk regulernya 30 dibagi 90. Jadi data 4/9 ada di data 4/8 ya. Penggunaan mesin jam mesin. Kita lihat penggunaan mesin dan jam mesin. Jam mesin nirkabelnya 5.000 dibagi totalnya 50.000. Kemudian untuk regulernya 45.000 dibagi 50.000. Hasilnya ada di 4/9 ini. Kemudian pengujian atau jam tenaga kerja langsung kita lihat. Nirkabelnya didapatkan 0,10 dan regulernya 0,90 dari mana? 10.000 dibagi jumlahnya 100.000. Untuk reguler 0,9 dari 90.000 dibagi 100.000. Oke. Udah paham ya insya Allah ya. Yang 4/9 itu ada di data tampilan 4/8. Sekarang kita mau mencari perhitungan biaya unitnya. Jadi di sini dari masing-masing aktivitas penggeraknya, mulai dari penyetelan, penanganan bahan baku, permesinan, dan pengujian dengan menggunakan nirkabel dan reguler. Biaya utamanya tetap 78.000 untuk nirkabel, 738.000 untuk nirkabel. Sekarang penyetelan. Nah, tadi penyetelan tarifnya sudah diketahui 4.000. Dari mana? Nah, ini tadi 4.000 tarif penyetelan dikalikan dengan nirkabel ya yang pertama. Oke. Penyetelan tadi menggunakan proses produksi nirkabel. Nah, 20.000. Ini ya. Jadi ini adalah kita fokusnya yang atas nanti adalah nirkabel, yang bawah nanti reguler dengan menggunakan aktivitas masing-masing dari penyetelan, penanganan bahan baku, permesinan, dan pengujian. Yang bagian depan adalah tarif dari masing-masing aktivitas yang sudah kita cari di data bawahnya 4/8. Oke, yang ini ya tarifnya. Sekarang kita mau mencari penanganan. Tarifnya 666,67. Nih. Kemudian penanganan bahan baku tadi menggunakan jumlah perpindahan untuk nirkabel 60, jadi nanti tinggal dikalikan 60, kemudian regulernya tinggal dikalikan 30. Kemudian tarif dayanya, tarif mesin. Nah, $2 dikalikan 5.000 sama 45.000 untuk reguler.